Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Aziz dari kelas PJKRC 2019. NIM 193104170. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari materi saya, yaitu tentang taksonomi. Yang pertama, arti dan letak taksonomi. Apabila dalam pengajaran tidak disebutkan tujuannya, siswa tidak akan tahu mana pelajaran yang penting dan mana yang tidak. Kesadaran seperti ini diharapkan dapat mendarah daging, seperti halnya jika orang mau pergi ke suatu tempat, sudah mempunyai bayangan letak tempat tersebut, sehingga dengan mudah menentukan jalan yang harus dilalui. Kepentingan hubungan antara kegiatan belajar mengajar dengan tujuan. Menurut Stephen pada tahun 1967 mengemukakan bahwa harus ada hubungan erat antara yang pertama yaitu tujuan kurikulum dengan bahan pelajaran, yang kedua yaitu bahan pelajaran dengan alat-alat evaluasi, dan yang terakhir yaitu tujuan kurikulum dengan alat-alat evaluasi. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan ada 3 tingkatan. Yang pertama, tujuan untuk pendidikan. Tujuan ini menentukan perlu dan tidaknya sesuatu program diadakan. Yang kedua yaitu tujuan yang didasarkan atas tingkah laku. Ada 3 macam tingkah laku yang dikenal umum, seperti kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan yang ketiga yaitu tujuan yang lebih jelas yang dirumuskan secara operasional. Ada 3 tingkat tujuan menurut Vivian Delancier. Pertama yaitu tujuan akhir atau tujuan umum pendidikan. Yang kedua taksonomi, dan yang ketiga tujuan operasional. Adapun prinsip-prinsip dasar menurut Bloom dan Krathwohl. Prinsip yang pertama yaitu metodologis. Perbedaan-perbedaan yang besar telah merefleksi kepada cara-cara guru dalam mengajar. Selanjutnya prinsip psikologis. Taksonomi hendaknya konsisten dengan fenomena kejiwaan yang ada sekarang. Dan yang ketiga prinsip logis. Taksonomi hendaknya dikembangkan secara logis dan konsisten. Dan yang keempat, prinsip tujuan. Tingkatan-tingkatan tujuan tidak selaras nilai-nilai. Tiap-tiap jenis tujuan pendidikan hendaknya menggambarkan corak yang netral. Menurut Bloom, ada 3 tujuan-tujuan pendidikan sesuai tingkatan. Yang pertama yaitu kategori tingkah laku yang masih verbal. Yang kedua yaitu perluasan kategori menjadi sederetan tujuan. Dan yang ketiga yaitu tingkah laku konkret yang terdiri dari tugas atau task dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai ujian dan butir-butir soal. Selanjutnya itu ada 3 ranah domain besar. Yang pertama, ada 3 ranah domain besar tingkatan kedua, yaitu ranah kognitif atau biasa disebut dengan kognitif domain. Yang kedua ranah afektif atau yang biasa disebut dengan afektif domain. Dan yang ketiga ranah psikomotor atau yang biasa disebut dengan psikomotor domain. Yang pertama, ranah kognitif. Mengenal recognition. Dalam pengenalan, siswa diminta untuk memilih 1 dari 2 atau lebih jawaban. Contoh, mengungkap atau mengingat kembali atau recall berbeda dengan mengenal. Maka dalam mengingat kembali 1 atau lebih fakta-fakta yang sederhana. Selanjutnya yaitu ranah afektif. Pandangan atau pendapat atau yang biasa disebut juga opinion. Apabila guru mau mengukur aspek afektif yang berhubungan dengan pandangan siswa, maka pertanyaan yang disusun menghendaki respon yang melibatkan ekspresi,
perasaan atau pendapat pribadi siswa terhadap hal-hal yang relatif sederhana tetapi bukan fakta. Contoh, bagaimanakah pendapat Anda tentang keputusan yang diambil oleh Bapak Lurah dalam situasi di atas? Bagaimanakah tindakan Anda jika seandainya yang menjadi lurah itu Anda? Dan selanjutnya yaitu ranah psikomotor. Perkataan psikomotor berhubungan dengan kata motor sensorik atau perseptual motor. Jadi ranah psikomotor berhubungan erat dengan kerja otot sehingga menyebabkan gerak tubuhnya atau bagian-bagiannya. Contohnya seberapa terampil para siswa dalam menyiapkan alat-alat atau seberapa terampil para siswa menggunakan alat-alat. Taksonomi ranah psikomotorik menurut Harrow. Menurut Harrow, kebanyakan para guru tidak dapat menuntut pencapaian 100 dari tujuan yang dirumuskan, kecuali hanya berharap bahwa keterampilan yang dicapai oleh siswa-siswanya akan sangat mendukung mempelajari keterampilan lanjutan atau gerakan-gerakan yang lebih kompleks sifatnya. Dan yang terakhir itu ada 8 tingkah laku menurut Geng. Yang pertama, sinyal learning. Yang kedua, stimulus atau yang biasa stimulus sampai response learning. Yang ketiga, chaining. Yang keempat, verbal association. Yang kelima, discrimination learning. Yang keenam, concept learning. Yang ketujuh, role learning. Yang kedelapan, problem solving. Baiklah, itulah yang mungkin yang dapat saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.